Kelvin tidak berani lebih lama. Dia tidak ingin terlalu serakah karena takut anak di dalam perut Elisa akan merasa sesak. Tangan Kelvin membelai perut Elisa. Jadilah anak yang baik, jangan mual lagi dengan ayahmu. Jika kamu menurut, maka aku berjanji akan membangunkan taman hiburan untukmu. Wow, kamu sangat royal. Jika Efren mendengar kamu akan membangunkan adiknya taman hiburan, maka dia akan cemburu. Efren sudah mendapatkan banyak dari kakek dan nenek buyutnya. Pulau pribadi kakek bahkan telah diatasnamakan Efren. Padahal pria tua itu dulu menjanjikannya untukku. Elisa tertawa mendengar keluhan Kelvin yang cemburu dengan putranya sendiri. Mereka berdua kemudian melanjutkan jalan-jalan pagi di sekitar taman. Bunga-bunga yang ditanam Efren kini telah bermekaran. Elisa menyentuh bunga yang ditanam sepanjang 200 meter dengan lebar 10 meter. Ada banyak bunga mawar dengan 3 warna sekaligus, merah, putih, dan pink. Lalu ada juga bunga bakung dan bunga gladial putih. Tanaman ini tumbuh dengan baik karena Lili mendatangkan ahli botani untuk memastikan tanaman cicitnya tumbuh dengan sempurna. Iya, tapi mereka tidak akan bertahan lama. Iya, bunga ini akan gugur. Sebentar lagi akan tiba musim dingin. Mereka tidak akan bisa bertahan. Kelvin hanya menarik senyum tipis karena bukan itu yang Kelvin maksud. Mereka berdua kemudian melanjutkan berjalan pagi selama 20 menit lagi sebelum masuk rumah. Istirahatlah sebentar. Setelah sarapan aku akan membawamu ke salon untuk perawatan wajah dan memperbaiki kukumu. Elisa menatap Kelvin dengan tatapan rumit. Untuk apa? Tidak apa-apa, kamu harus tetap terlihat tetap cantik dan anggap saja melakukan perawatan sebagai hiburan. Bukankah kamu bosan terus di rumah seminggu ini? Elisa mengangguk setuju. Setelah sarapan ia sangat antusias untuk menuju ke salon kecantikan. Setelah melakukan perawatan, Kelvin membawanya ke sebuah butik baju pengantin. Untuk apa kita ke sini? Mengambil baju pengantin untukmu. Tapi kenapa? Bukankah kita berencana untuk melakukan pesta pernikahan setelah anak ini lahir? Tidak ada salahnya melihat-lihat dulu. Perancang gaun pengantin segera menyambut mereka di depan pintu. Ia adalah seorang wanita berumur 45 tahunan dan telah menjadi perancang terbaik di Canberra. Tuan Kelvin, gaun yang Anda pesan sejak 1 minggu yang lalu telah selesai. Pasti kamu mengalami banyak kesulitan untuk menyelesaikannya dalam waktu seminggu. Sahut jawab Kelvin. Tidak apa-apa, kami cukup beruntung bisa mendesain baju pernikahan istrimu. Apalagi ia adalah wanita yang sangat cantik. Gaunku akan tampak semakin menawan jika istri Anda yang menggunakannya. Aku yakin itu akan membuat butikku semakin terkenal. Bukankah kamu sudah kebanjiran pesanan? Namun kamu masih saja mencoba untuk membuat banyak pelanggan datang ketika kamu bahkan sudah kesulitan untuk menanganinya. Iya, tapi membuat baju pengantin istri terkaya di negara ini adalah kebanggaan tersendiri. Itu akan semakin menaikkan nilaiku. Terserah padamu. Sekarang coba tunjukkan padaku hasil kerjamu. Seorang pegawai toko segera membalik papan bertuliskan closet. Begitu Kelvin dan Elisa masuk, pemilik butik membawa mereka ke ruang kerja pribadinya. Di sana ada sebuah patung dengan gaun pengantin yang indah. Itu tampak begitu gemerlap di bawah cahaya lampu karena batu-batu Swarovski yang tertanam di setiap sudut. Baju itu memiliki lengan mengembung seperti baju Putri Yasmin. Bagian bawah juga dibuat lebar dan mengembung dengan indah. Baju ini tampak mahal dan anggun di saat bersamaan. Ini indah sekali, puji Elisa. Suami Anda mendesainnya sendiri. Ia sangat cerewet.
Dia ingin baju yang membuatmu seperti ratu, namun dia juga tidak ingin baju itu terlalu terbuka. Dia juga ingin menanamkan seluruh berlian mahal yang bercahaya di baju ini, namun aku menyarankan agar menjadi batu Swarovski saja. Berlian akan membuat gaun semakin berat dan juga batu itu tidak mudah dipotong. Percayalah, suamimu ingin semua wanita menjadi iri padamu. Berapa banyak Kelvin membayar gaun ini sampai kamu memujinya setinggi langit? Janda Elisa. Ya tentu saja ini adalah harga tertinggi yang pernah aku dapatkan sepanjang berkarir, tapi itu sebanding dengan betapa rewel suamimu dan juga waktu terbatas yang ia berikan pada kami. Sekarang ayo pakai bajunya. Elisa segera diantar ke ruang ganti yang ditutupi dengan kelambu besar. Di saat yang bersamaan Kelvin juga menuju ke ruang ganti untuk berganti dengan jas pengantin yang juga telah dibuat khusus untuknya. Wow, ini cantik sekali. Aku tidak pernah melihat ada pengantin secantik ini. Saat mengenakan gaun, wajah Elisa memerah. Ia menatap di kaca. Bahkan kesombongan yang ada pada dirinya juga mengakui betapa cantik ia dalam gaun ini. Ayo sekarang biarkan asistenku untuk merias wajahmu. Hah? Apakah itu perlu? Tentu saja, kamu harus tampil secantik mungkin. Meski hanya fitting baju, asistenku juga seorang perias terkenal. Tapi Kelvin akan menunggu lama. Wanita cantik pantas untuk ditunggu. Elisa dan desainer itu saling tersenyum. Butuh waktu hampir 1 jam untuk mendandani Elisa dan menata rambutnya. Saat kelambu dibuka, ia telah menjadi pengantin yang sangat cantik, seolah siap untuk berjalan ke altar. Kelvin sudah berdiri di depannya dengan jas pengantin yang menawan. Rambutnya juga telah disisir dengan rapi. Badannya yang tegap dan tinggi membuat ia seperti seorang pangeran. Wajah Kelvin membeku ketika menatap Elisa yang cantik dan cantik sampai-sampai ia tidak bisa menemukan kata yang tepat untuk menggambarkan kecantikan istrinya. Kak, kau kenapa juga mengenakan jas pengantin? Tanya Elisa heran. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Elisa masih linglung. Ia tidak memahami kemana Kelvin akan membawanya, namun sebuah limousin putih telah menunggu mereka di depan. Ada hiasan bunga indah di bagian depan. Kelvin, ini? Tatapan Elisa dipenuhi dengan tanda tanya saat jantungnya mulai berdebar dengan kencang. Ya, malam ini adalah pesta pernikahan kita. Menunggu anak kita lahir terlalu lama. Aku ingin mengumumkan pada semua orang bahwa kamu adalah istriku yang berharga. Mata Elisa memerah, namun dia menahan air matanya agar tidak keluar dan merusak riasannya. Mereka masuk ke dalam mobil. Pesta pernikahan berada di hotel terbaik di kota ini yang merupakan milik Kelvin. Saat mereka tiba, dekorasi depan hotel sudah tampak begitu megah. Ada banyak tamu yang juga mulai berdatangan, dan mereka kedatangan limousin telah membuat mereka berhenti di pintu masuk untuk melihat kedatangan pengantin. Kamu mengundang banyak orang? Tidak banyak, aku hanya memiliki waktu seminggu untuk menyiapkan pernikahan ini. Dan tamu undangan, ada banyak orang yang terlewatkan, jadi aku hanya bisa mengundang sekitar 1000 tamu. Astaga, itu sangat banyak. Kenapa tidak mengundang orang terdekat saja? Pernikahan kita harus dibuat seindah dan semegah mungkin agar semua orang tahu kamu adalah istriku. Elisa tertawa. Lagi pula, siapa yang akan merebut seorang wanita dengan 1 anak dan bahkan juga sedang hamil? Ada banyak orang yang tidak waras di dunia ini. Salah satunya adalah sahabatku sendiri yang baru terbang ke Afrika. Elisa memelototi Kelvin. Kenapa kamu mengungkit masalah yang sudah beres? Kelvin sadar ia hampir membuat Elisa meledak. Jadi dia buru-buru menggenggam telapak tangan istrinya.
Aku hanya bercanda. Sayang, ayo masuk. Banyak orang telah menunggu kita. Elisa tidak memiliki keluarga dekat. Jadi alih-alih ia berjalan dengan pengiring pengantin, Kelvin lebih suka berjalan langsung dengannya menuju ke ballroom. Saat Elisa masuk, lampu sorot diarahkan pada kedua mempelai. Segera Elisa melihat dekorasi ruangan yang didominasi oleh bunga. Seluruh ruangan ditata dengan indah dan menawan sampai-sampai Elisa merasa ia berada di surga. Ini indah sekali. Sebagian bunga berasal dari taman rumah kita, namun itu tidak cukup banyak untuk menghias seluruh ruangan ini. Jadi aku memesan lebih banyak lagi. Aku ingin seluruh ruangan ini berbau harum untuk mengalihkan indera penciumanmu dariku. Kelvin menyentuh perut Elisa. Sayang, harap kerjasamanya. Tolong jangan membuat ulah di hari pernikahan kedua orang tuamu. Elisa tertawa mendengar permintaan putus asa Kelvin. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke pelaminan dengan diiringi suara piano yang dimainkan oleh Evan. Sejak kapan ia bisa memainkan piano dengan baik? Elisa ingat betul, Efren selalu enggan dengan les pianonya. Namun kini ia bermain dengan Abi, dan juga anak itu tampak tampan dengan setelan jasnya yang serasi dengan milik Kelvin. Ia belajar selama 1 minggu ini. Sebenarnya dia anak yang jenius, hanya saja terkadang ia malas karena terlalu dimanjakan. Elisa mengangguk setuju. Ia tahu Efren adalah anak yang pintar di balik sikap manjanya. Setelah acara formal selesai dan pengantin bertukar cincin, keduanya sudah siap untuk. Namun Kelvin sadar bahwa telah 3 jam sejak terakhir kali ia berkumur. Dia takut ini akan menjadi adegan memalukan jika Elisa muntah. Aku akan mencium perutmu saja sebagai gantinya, kata Kelvin. Kelvin, aku tidak apa-apa dan bisa menahannya. Lagi pula aroma bunga memenuhi seluruh ruangan ini, bisik Elisa. Sayang, tidak apa-apa. Pria itu lalu menatap ke tamu undangan. Oh iya, aku akan mengumumkan bahwa istriku sedang hamil anak kedua kami. Jadi biarkan aku menciumnya agar seolah ia juga menyaksikan pernikahan ini meski ia belum lahir ke dunia ini. Aku juga ingin mencium adikku, kata Efren dengan suaranya yang kekanakan sambil berlari kecil menuju ke arah ibu dan ayahnya. Dua pria itu lalu mencium perut Elisa secara bersamaan. Penonton bertepuk tangan dengan antusias. Banyak wanita muda diam-diam merasa iri dengan keberuntungan Elisa, tapi kecantikan Elisa yang menonjol membuat mereka kemudian sadar diri. Malam itu selain pengumuman kehamilan Kelvin juga mengabarkan tentang ayahnya yang masih hidup. Ia juga mengatakan bahwa Laura, yang ternyata adalah Lucy, bukan ibunya. Ia memiliki ibu biologis lain, tapi ia tidak ingin memberitahukan identitasnya atas permintaan ibunya. Semua orang tercengang. Mereka kemudian menatap pada pria yang mengenakan masker wajah. Pria itu sejak tadi duduk di antara kakek dan nenek Kelvin, tapi tidak ada yang menduga bahwa itu adalah Hayden. Sementara itu Bertha tidak mau menonjolkan diri. Ia lebih suka berada di sudut sehingga tidak ada yang menyadari bahwa ia adalah ibu dari mempelai pria. Beberapa hari yang lalu, Elisa bertanya pada Bertha tentang pendapatnya jika Kelvin mengumumkan tentang identitasnya. Namun Bertha menolaknya. Aku lebih suka kehidupan seperti sekarang. Begini juga lebih damai asal bisa melihat kalian bersama. Elisa tahu Bertha akan memberikan jawaban seperti itu karena ia tahu karakternya. Tapi ia penasaran tentang satu hal dan menanyakannya pada Bertha. Pernahkah terpikir olehmu untuk menghabiskan waktu dengan ayah Kelvin? Bertha menggeleng. Sejak awal kita tidak terikat cinta dan tak saling mengenal. Lagi pula aku bukanlah siapa-siapa.
Berta cukup tahu diri untuk tidak bermimpi terlalu jauh. Di lain pihak, Kelvin juga menanyakan hal yang sama pada ayahnya. Apakah ayah tidak berniat memulai hubungan dengan Berta? Kalian sama-sama lajang, kurasa tidak ada salahnya melakukan pendekatan. Hayden menggeleng. Tidak, apakah kamu tidak melihat seperti apa aku? Aku tidak bisa berjalan dan memiliki bekas luka di wajah. Ia pantas mendapatkan yang lebih baik karena mereka berdua merasa rendah diri. Dengan pikirannya masing-masing, Kelvin dan Elisa akhirnya memilih untuk menyerahkan semuanya pada pengaturan alam semesta. Acara pelemparan bunga segera dimulai. Banyak pria dan wanita yang lajang kini berjajar dengan antusias untuk menangkap bunga pengantin. Lagi pula ini adalah buket pengantin dari pria paling berpengaruh di kota ini. Mereka juga mengharapkan nasib baik jika mendapatkannya. Winston, Michael, dan Kenan termasuk ke dalam kerumunan orang itu. Bahkan Zach, asisten Kelvin, diam-diam juga menyusup ke sana. 4 pria itu menjadi yang tertinggi dan paling menonjol di antara yang lainnya. 4 pria itu saling menatap tajam satu sama lain, seolah mereka saingan dalam sebuah kompetisi. Mereka saling menggertakkan leher ke kanan dan ke kiri sambil menekuk jari-jari untuk melakukan perenggangan. Orang mungkin akan mengira bahwa bunga itu memiliki berlian di dalamnya. Melihat betapa antusias 4 pria itu, Elisa dan Kelvin mulai mengayunkan bunga. Dalam hitungan ketiga, buket bunga melesat dan mendarat ke tangan seorang wanita dengan gaun berwarna kuning yang baru saja datang. Kenan menoleh ke belakang. Saat itu ia menyadari bahwa yang mendapatkan bunga adalah Anna. Wanita itu tampak linglung mendapatkan bunga secara tiba-tiba.